Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sebelum kita mulai mata pelajaran PTIM secara mendalam, saya akan sedikit mengulas apa itu PTIM, apa saja fokus pembahasan PTIM, dan poin-poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama, PTIM sendiri ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah pemikiran, yang kedua adalah teologi Islam, dan yang ketiga adalah modern. Nah, dari ketiga kalimat ini nantinya akan memfokuskan kita untuk mempelajari matkul PTIM. Yang pertama adalah pemikiran. Pemikiran di sini adalah suatu kegiatan manusia mencermati suatu pengetahuan yang telah ada dengan menggunakan akalnya untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Jadi, ketika seorang mengamati sebuah benda, sebuah fenomena, sebuah kebudayaan, sosial, dan itu baik itu sifatnya ekonomi, di situ akan melahirkan sebuah pemikiran. Nah, pemikiran ini sebagai respon, di mana PTIM di sini sebuah respon terhadap perubahan zaman, khususnya terhadap kaum muslimin. Bagaimana sikap kaum muslimin pada waktu itu dihadapkan oleh perubahan zaman. Nah, di sini banyak tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh pemikiran Islam yang melahirkan sebuah konsep, sehingga dari konsep tersebut ini sebagai solusi atau tawaran solusi kepada umat Islam, terutama ketika pada masa imperialisme Barat, ketika revolusi industri. Di situ umat Islam dikatakan memasuki masa kegelapan, atau banyak yang menganggap bahwa umat Islam ini adalah orang-orang yang sudah ketinggalan zaman. Makanya dari situ para tokoh-tokoh Islam ingin mengkasih atau menawarkan sebuah solusi agar umat Islam tidak terpuruk lagi. Nah, malah pemikir Islam yang lahir pada waktu itu sebagai respon perubahan zaman, yang ada beberapa tokoh, di antaranya adalah Muhammad Abduh Al-Afghani, Jalaluddin Afghani. Ini dua tokoh ini adalah tokoh dari Mesir. Jadi Mesir sebagai
pusat atau awal dari, dikatakan awal dari pemikiran modern Islam itu lahir. Karena pada waktu itu Mesir dijajah oleh Prancis, dan pada waktu itu saling bersinggungan antara budaya Barat dengan budaya Timur. Nah, Muhammad Abduh dan Jalaluddin Afghani ini melihat bahwa Barat begitu maju, sehingga dalam bentuk keprihatinan ini, apa yang menjadi atau alasan kenapa umat Islam tertinggal? Nah, Muhammad Abduh dan Jalaluddin Afghani ini melihat karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah umat Islam terlalu fanatik terhadap suatu mazhab. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ya mazhab-mazhab tersebut dihilangkan, atau tidak ada kewajiban untuk memilih salah satu mazhab. Ini sebagai tawaran solusi yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh dan Jalaluddin Afghani. Yang ketiga adalah Muhammad Iqbal dan Syir Ahmad Khan. Muhammad Iqbal dan Syed Syir Ahmad Khan ini adalah tokoh dari India. Jadi pada waktu itu memang India dijajah oleh Inggris. Dari kedua tokoh ini, antara pemikir dari Mesir dan India mempunyai karakter tersendiri, karakter yang berbeda. Karena memang Prancis dan Inggris itu juga mempunyai karakter yang berbeda. Dan karakter umat yang dihadapi pada waktu itu, Mesir dan India, juga berbeda. Mungkin Mesir di dalam pemikirannya sudah maju karena Mesir terletak atau ada salah satu universitas Islam tertua, yaitu Al-Azhar. Sedangkan Islam yang ada di India sendiri itu masih sangat kental dengan kebudayaan lokal yang tentu berpengaruh dalam agama Islam. Setelah itu teologi Islam. Teologi dalam bahasa Yunani adalah teologi, yang berarti suatu catatan para dewa atau Allah. Teologi dalam Islam berarti tauhid, yang berarti Isa. Jadi ada dua kata, theo dan logos. Theo sendiri itu adalah ketuhanan, sedangkan logos adalah pengetahuan. Nah, fokus dalam PTIM sendiri itu adalah pemikiran teologi Islam. Jadi dasar umat Islam itu kan ketuhanan. Ketuhanan yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan petunjuk Rasul dan para ulama. Sehingga ketika kita melangkah, itu ada dasarnya. Nah,
inilah kenapa umat Islam dalam segi akidah sendiri masih terselamatkan, berbeda dengan kaum Nasrani dan Yahudi yang sudah berubah. Namun ada perbedaan antara ilmu tauhid, usuluddin, akidah, dan Islam. Perbedaannya, ilmu tauhid adalah percaya. Intinya, tauhid itu mentuhankan atau mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada tendensi yang lain atau tanpa Tuhan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, usuluddin. Usuluddin sendiri adalah ilmu yang mempelajari dasar agama Islam. Usul itu dasar, din itu agama. Seperti akidah dan syariat-syariat Islam. Ketiga adalah akidah. Nah, akidah artinya adalah ilmu tentang dasar keyakinan yang dimantapkan oleh hati, pikiran, dan diterapkan dalam perbuatan keseharian kita. Jadi bukan hanya sekedar meyakini di dalam hati atau memikirkan dalam ranah pemikiran manusia saja, tetapi harus dilakukan dalam perbuatan sehari-hari. Mungkin kita meyakini bahwa Allah itu ada, tapi dalam perbuatan keseharian kita seringkali tidak mencerminkan bahwa Tuhan itu ada. Nah, makanya di sini ada ketegasan bahwa akidah bukan hanya sekedar meyakini, tetapi juga menerapkan di dalam perbuatan sehari-hari kita. Dan yang keempat, ilmu kalam. Ilmu kalam ini dari kata kalam atau ucapan. Ilmu yang membahas tentang ketuhanan yang berdasarkan rasio, argumen, logika sebagai pembuktian terhadap teks atau argumen nakli. Nakli ini pikiran. Ilmu yang mempelajari firman Allah dalam Al-Quran. Jadi kenapa kok dikatakan ilmu kalam? Yang artinya literlek sendiri, kalam adalah ucapan, karena dari diskusi antar lawan bicara, dan diskusi ini menggunakan akal pemikiran manusia. Jadi itulah mengapa kita dalam, apalagi jurusan kita, jurusan filsafat, sering-sering berdiskusi, karena diskusi nantinya akan melahirkan sebuah pemikiran yang baru, atau paling tidak pengetahuan yang baru. Nah, di dalam PTIM sendiri, mahasiswa wajib mengerti pisau analisis yang akan digunakan selama mata pelajaran PTIM. Ada 2 pisau analisis untuk menelaah setiap pemikiran atau tokoh yang ada di dalam PTIM. Yang pertama adalah tentang
pandangan ketuhanan. Ada dua. Yang pertama adalah iman. Imanin itu Tuhan berada di dalam struktur alam semesta, serta turut mengambil bagian dalam proses kehidupan manusia. Jadi manusia tidak lepas dengan Tuhannya. Jadi manusia itu ya yang menggerakkan ya Tuhan, bukan manusia. Berbeda dengan transenden. Transenden itu percaya bahwa Tuhan begitu jauh, sehingga mereka sangat hormat. Maksudnya ya Tuhan tidak melakukan suatu hal yang remeh-temeh untuk mengurusi urusan manusia. Jadi seperti sebuah jam. Jam ketika dibuat ya sudah berjalan dengan sendirinya. Sudah berjalan dengan semestinya, berputar dengan semestinya. Nah, ini seperti contohnya virus corona. Kalau orang imanen berpendapat bahwa virus corona ini ya takdir Tuhan. Jadi Tuhan yang berkehendak membuat virus dan sampai saat ini masih belum bisa ditangani ya kehendak Tuhan. Berbeda dengan transenden. Transenden mengatakan bahwa tidak ada urusannya dengan kedua Tuhan kita. Yang membuat virus ya kesalahan manusia itu sendiri. Yang bisa mengatasi virus ya manusia itu sendiri, bukan Tuhan. Kita sebagai khalifah, sebagai penghuni di dunia ya kita, apapun yang terjadi ya kita yang bertanggung jawab. Terus yang ketiga adalah kata modern. Modern di sini bukan berarti suatu yang terbaru atau yang mutakhir, sebagaimana di dalam KBBI. Namun modern di sini adalah memiliki sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi dalam tokoh-tokoh yang akan kita pelajari ya mencerminkan kata-kata yang ada di sini. Nah, sebetulnya ada 3 periode di dalam Islam. Pertama adalah periode klasik. Periode klasik ini mulai dari lahir Rasulullah sampai berakhirnya masa kekhalifahan Abbasiyah. Nah, ini masa klasik. Masa klasik contohnya tokoh-tokoh seperti Ibn Rushd, Al-Ghazali, dan lain sebagainya, itu masa klasik. Nah, di masa klasik ini memang kejayaan umat Islam sampai pada puncaknya. Sedangkan yang kedua yaitu masa pertengahan Islam. Masa pertengahan Islam ini masa di mana ketika perang salib sampai jatuhnya atau kehancurannya kekhalifahan Turki Utsmani dan dimulainya masa modern yang
tidak ada lagi naungan kekhalifahan seperti kekhalifahan Abbasiyah, Muawiyah, dan Utsmani, tapi diganti dengan sistem demokrasi, tapi tidak serta-merta langsung demokrasi, yang melalui Imperium Barat penjajahan, di mana banyak negara-negara Islam dijajah Barat, sehingga muncul tokoh-tokoh pembaru Islam yang akan kita pelajari dan kita akan telaah di mendalam. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum.